Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kembali lagi di doa syafaat malam GKI Gading Indah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Nah, untuk memulai perenungan kita hari ini, saya mau meminta Bapak Ibu untuk memikirkan satu nama atau beberapa nama yang mungkin Bapak Ibu tidak sukai di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Atau bisa juga satu nama ataupun beberapa nama yang saat ini Bapak Ibu lagi sebel-sebelnya nih. Setelah memikirkan satu nama atau beberapa nama yang mungkin Bapak Ibu tidak sukain atau sedang sebel-sebelnya nih saat ini, sekarang saya ingin meminta Bapak Ibu untuk memikirkan kenapa sih saya tidak suka dengan orang tersebut. Apakah karena tingkah lakunya, apakah karena tutur katanya, atau apa? Coba kita pikirkan. Dan apakah Bapak Ibu dan teman-teman saat ini sudah memaafkannya atau menerima orang tersebut sebagai bagian dari keluarga Bapak Ibu dan teman-teman di dalam Tuhan? Memang Bapak Ibu, menerima dan memaafkan seseorang adalah hal yang sulit. Tidak mudah Bapak Ibu untuk menerima dan memaafkan seseorang. Apalagi ketika kita sudah memaafkan atau menerima seseorang, orang tersebut mengulangi kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Mungkin ada rasa menyesal sudah memaafkan orang tersebut. Mungkin ada rasa, kenapa saya harus memaafkan? Kalau bisa saya nggak peduli, kenapa harus saya memaafkan? Ketika kita menemukan seseorang yang membuat kita kecewa terus-menerus gitu kan. Ketika kita menemukan orang yang berperilaku sebuah tindakan yang memang kita tidak sukai, terkadang kita capek sendiri, kita capek untuk memaafkan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ketika kita memaafkan, orang tersebut mungkin nanti akan melakukan hal kesalahan yang sama lagi. Tapi enggak dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan teman-teman. Dalam Roma 11 ayatnya ke-29 ditulis seperti demikian. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Mari kita baca lagi dalam Roma 11 ayatnya ke-29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ayat nats ini menjadi perenungan kita pada doa syafaat malam ini. Kita mau menghayati bagaimana Yesus tetap memaafkan bangsa yang saat itu menolak dirinya. Yesus tetap memaafkan dan menyelamatkan bangsa Israel. Padahal banyak orang Israel yang pada saat itu membenci Yesus, bahkan menolak Yesus. Tapi tetap Tuhan Yesus tidak rela kalau bangsa Israel tetap tenggelam. Tuhan tetap menyelamatkan bangsa Israel. Karena apa? Karena Tuhan telah membuat janji keselamatan kepada kita semua. Tuhan telah membuat janji keselamatan kepada seluruh umat-Nya. Dan itu membuktikan bahwa cinta kasih Allah yang begitu besar kepada umat-Nya. Allah tidak pernah menyesal untuk menyelamatkan kita semua. Ia tidak pernah menyesal untuk mengorbankan dirinya di kayu salib. Meskipun itu sakit, meskipun itu dia tersiksa, tapi ia tidak pernah menyesal. Karena apa?
karena Allah sangat mengasihi kita. Meskipun saat ini kita sering melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang kali, kita sering melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi Allah tidak pernah menyesal untuk menyelamatkan kita. Allah tetap mengasihi kita, Allah tetap mendorong kita, Allah tetap berada di samping kita. Meskipun kita melakukan kesalahan-kesalahan, Ia tetap mendorong kita untuk kembali ke jalan yang Ia tentukan bagi kita. Bahkan ketika Yesus tergantung di kayu salib, Tuhan mengatakan, "Aku mengasihimu." Allah mengasihi kita semua. Yakin dan percayalah bahwa Allah telah menyediakan rancangan yang indah bagi kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita belajar mau seperti Yesus, mau seperti Allah kita yang tidak menyesali untuk memaafkan, yang tidak pernah lelah dalam memaafkan orang yang kita tidak sukai. Bahkan orang yang mencelakai kita, orang yang mencaci maki kita, mengolok-olokkan kita. Mari Bapak Ibu dan teman-teman, kita belajar dari hal-hal kecil untuk memaafkan orang-orang di sekeliling kita. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang kita maafkan itu mengulang kembali kesalahan yang sama. Tapi kita lihat bahwa Tuhan tetap memaafkan kita, tidak lelah untuk memaafkan kita ketika kita seringkali melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pernah menyesal Bapak Ibu dan teman-teman menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Marilah kita menerima dan belajar memaafkan orang-orang yang kita tidak sukai. Ada banyak hal yang membuat kita tidak suka dengan orang tersebut. Tapi mulai dari hari ini kita mau belajar menerima dia menjadi bagian dari keluarga di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Engkau Allah yang mengajarkan kami untuk terus berpengharapan di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, khususnya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan bergereja kami. Biarlah meskipun kami tidak dapat belum dapat bertemu secara fisik ataupun langsung, namun tidak mengurangi rasa persaudaraan kami di dalam Tuhan. Biarlah hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi setiap kami, bagi setiap pelayan ataupun aktivis untuk tetap dengan bersungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi semua saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Biarlah Tuhan turut menyembuhkan mereka melalui tenaga medis, melalui obat-obatan ataupun usaha isolasi mandiri saudara-saudari kami. Tak lupa juga Bapak, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin terkena dampak dari wabah COVID-19 ini.
Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memulihkan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menopang kami di tengah-tengah keadaan yang saat ini berat bagi kami semua, Tuhan. Kami semua percaya dan yakin bahwa Tuhan akan selalu menopang dan membimbing kami di setiap langkah kami. Sehingga apapun rintangan atau tantangan yang sedang kami hadapi, kami boleh hadapi dengan terus berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Ya Allah, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah segenap aparat dan orang-orang yang ditugaskan untuk menangani COVID-19 di negara kami bisa bersungguh-sungguh berupaya dalam memulihkan bangsa kami. Tuhan berkati, Tuhan tutup bungkus setiap usaha yang mereka lakukan, sehingga negara kami bisa pulih seperti sedia kala. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah pembebas yang selalu beserta dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa syafaat kami. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua telah mengikuti doa syafaat malam GKI Gading Indah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.